Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gracia dengan NIM 230101010072, mentor di Sistem Informasi dengan bidang studi e-bisnis. E-bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal yang telah saya buat. Belum berlama-lama kita akan menuju tentang pembahasannya. Judul yang telah saya buat dan telah saya pilih adalah implementasi e-bisnis terhadap usaha SMB. Materi presentasi mencakup tentang pertama ada pengertian mengenai e-bisnis, tentunya ada manfaat e-bisnis. Yang ketiga ada profil usaha. Yang keempat ada peran e-bisnis terhadap S&D. Yang kelima ada strategi S&D. Yang terakhir ada analisis pasar. Di sini ada pengertian e-bisnis. Jadi karena perkembangan teknologi dan perkembangan zaman memiliki dampak yang besar, salah satunya ada di bidang bisnis. Bidang bisnis yang dulunya dilakukan secara langsung atau secara dekat, tidak secara jangkauan yang luas, mengalami perkembangan karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Bisnis elektronik ini menjadi salah satu bisnis yang dilakukan secara internet yang mencakup berbagai aktivitas di dalamnya, termasuk pemasaran, penjualan, pelayanan terhadap pelanggan, serta yang terakhir ada manajemen rantai pasok. Selanjutnya ada manfaat e-bisnis. E-bisnis ini memiliki banyak manfaat, namun saya mengambil 3 utama yang menurut saya paling penting dan sangat memiliki dampak besar terhadap pesantren. Yang pertama ada efisiensi operasional, mengurangi biaya operasional dengan mengotomatisasikan proses bisnis. Bisnis yang dilakukan dulu atau secara bisnis yang dilakukan secara dulu memiliki efisiensi yang banyak karena orang atau pelanggan yang ingin membeli sesuatu produk, misalnya di luar Jawa, memerlukan biaya akun, biaya 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 perjalanannya, misalnya membeli produk di luar pulau dari tempat dia tinggal, misalnya di Pulau Jawa memiliki biaya operasi, lalu biaya barangnya tanpa ada diskon atau promo, dia harus membeli secara langsung, itu memberikan biaya pembelian produk yang lebih mahal, lalu jangkauannya juga jauh, lalu ada jangkauan pasar, memungkinkan pelaku usaha menjangkau konsumen di berbagai lokasi geografis. Contohnya ada seorang pelanggan di wilayah Papua yang membeli produk di wilayah Pulau Jawa, bisa memungkinkan membeli produk dengan e-commerce Shopee atau Lazada atau e-commerce lainnya, memungkinkan membeli produk di luar dari pulaunya. Tentu saja tidak hanya di wilayah mencangkup atau Asia pun, atau di luar Asia bisa kita beli suatu produk yang ingin kita beli dengan aplikasi eBay atau juga dengan mungkin Amazon, mencakup dengan luar pasar yang besar dan lebih mencakup antar negara atau mungkin lebih besar. Lalu ada pengambilan keputusan, memungkinkan pengumpulan atau analisis data untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Contohnya, seorang penjual
memasarkan produknya di Shopee, memiliki penjualan produk dengan berbagai produk, salah satunya produk tas. Tas ini memiliki banyak peminat dan rating yang tinggi, sehingga penjual bisa memutuskan atau mengambil investasi 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 lebih besar ke produk tas tersebut, sehingga penjualan bisa naik. Karena produk-produk yang lain kurang laku, mungkin akan dibatasi dengan investasi investasi ke produk tas tersebut. Atau mungkin pengambilan keputusan untuk meningkatkan jangkauan lebih luas dengan memasarkan ke global produk tas tersebut, sehingga tidak hanya dijangkau di negara tersendiri atau wilayah tersendiri, bisa dijangkau secara dunia dengan hasilkan di eBay atau Amazon. Selanjutnya ada profil usaha. Dengan judul yang telah saya mengambil Esandring sebagai profil saya tersebut sebagai berikut. Jadi Esandring adalah usaha bisnis kekinian yang didirikan oleh Esriana Audrey pada tahun 2013. Jadi memiliki produk minuman segar dari bahan berkualitas yang cocok untuk di anak muda dan tersedia di ShopeeFood, GrabFood, Google Maps. Jadi di sini ada es kocok durian, es kocok alpukat, es coklat keju, kopi gula aren dan matcha latte. Selanjutnya bisnis terhadap Esandring. Jadi setelah saya bilang bisnis ini memiliki dampak juga terhadap usaha-usaha bisnis yang lain, salah satunya juga Esandring. Esandring ini kan menjual minuman. Jadi yang awalnya hanya memasarkan di wilayahnya terdekat, bisa memperluas jangkauan pasarnya. Misalnya orang yang ingin membeli produk Esandring yang berkawasan 2 km lebih jauh atau 5 km, dia bisa membeli produk di Esandring. Yang kedua ada meningkatkan visibilitas usaha, yang ketiga ada efisiensi operasional, yang keempat ada meningkatkan penjualan, yang kelima ada analisis data penjualan. Yang kedua ini ada meningkatkan visibilitas usaha. Visibilitas usaha. Visibilitas usaha. Yang ketiga ada efisiensi operasional. Jadi e-bisnis ini memiliki dampak yang besar terhadap Esandring. Salah satunya adalah meningkatkan visibilitas usaha. Yang ketiga ada efisiensi operasional, yang mungkin dulunya Esandring ini memiliki operasional yang besar, harus mengantar produknya sejauh 2 km tanpa biaya yang ditanggung pada aplikasi seperti ShopeeFood dan GrabFood, tanpa kerjasama, memiliki operasional yang lebih besar. Lalu keempat, meningkatkan penjualan. Yang kelima ada analisis data penjualan. Di sampingnya ada gambar tentang penjualan Esandring selama sebulan lebih di aplikasi ShopeeFood dan GrabFood. Kita akan menganalisis data penjualan tersebut. Kita bisa lihat di sini mana yang naik di bulan 1 bulan tersebut dan mengalami peningkatan di e-commerce ShopeeFood dan GrabFood. Kita bisa lihat di sini ekspor durian di ShopeeFood memiliki penjualan sebanyak 40 porsi, es kocok alpukat sebanyak 30 porsi, es kocok coklat keju sebanyak 15 porsi, es mangga susu 10 porsi, dan es kopi gelaran 5 porsi.
Kita bisa lihat selama sebulan es kocok durian sebanyak 500 lebih. Kita bisa lihat di situ. Dan juga di aplikasi ShopeeFood, di aplikasi GrabFood mencangkup es kocok durian sebanyak 60 porsi, lalu es kocok alpukat sebanyak 40 porsi, dan es coklat keju sebanyak 25 porsi, dan es mangga susu sebanyak 15 porsi, dan es kopi susu gelaran sebanyak 5 porsi. Tentunya es GrabFood nyata lebih banyak penjualnya. Kita bisa lihat di sini GrabFood memiliki penjualan lebih banyak dibandingkan ShopeeFood dengan total penjualan lebih dari kurang lebih 4.500.000 pas, sekitar 4.500.000. Nah, tentunya 4.500.000 tersebut bukanlah laba bersih, melainkan laba kotor yang harus dikurangkan dengan biaya operasional dan biaya aplikasi, komisi platform ShopeeFood dan GrabFood, sehingga kita bisa lihat peningkatan penjualan dan laba bersih dari e-commerce bisnis yang memiliki manfaat terhadap e-funding tersebut. Kapan ada strategi pemasaran e-bisnis? Yang pertama ada pemanfaatan platform digital, yaitu yang tadi ShopeeFood dan GrabFood, lalu memiliki harga kompetitif. Jadi harga tersebut tidak jauh lebih berbeda dari harga offline-nya. Jadi harga online-nya tidak jauh lebih berbeda dari harga offline-nya. Contohnya di sini kita bisa lihat es kocok durian seharga 15.000 dan harga ShopeeFood-nya 18.000, harga GrabFood-nya 19.500, es kocok alpukat 15.000, harga ShopeeFood-nya 18.000 dan harga GrabFood-nya 19.500, es kocok susu es coklat keju 13.000, harga ShopeeFood-nya 15.600, harga GrabFood-nya 16.900, es mangga susu 13.000 dengan harga ShopeeFood-nya senilai 15.600 dan harga GrabFood-nya 16.900. Lalu es kopi susu 12.000, harga ShopeeFood-nya 14.400 dan harga GrabFood-nya 15.600. Harganya tidak jauh berbeda, jadi strateginya adalah tidak memperbesar harga dari offline dan harga online-nya. Tentunya yang ketiga ada promosi dan diskon. Jadi Drink memiliki promosi dan diskon setiap Jumat dan weekend. Jadi di aplikasi tersebut kita bisa lihat promo-promo apa yang dan diskon yang Drink berikan. Lalu ada optimasi profil di platform. Jadi platform ShopeeFood dan GrabFood Drink ini mengoptimasikan profilnya yang lebih bagus dengan editing dan mungkin UX-nya lebih bagus dan menarik sehingga pelanggan bisa tertarik untuk membeli produk di SMDring. Kelima ada analisis data penjualan. Jadi karena SMDring telah menganalisis yang tadi kita bisa lihat selama sebulan es kocok durian memiliki data pembelian yang paling banyak selama sebulan di aplikasi ShopeeFood ataupun di GrabFood. Jadi dengan kita tahu mana produk yang lebih banyak dibeli, ini menjadi salah satu pemanfaatan yang bisa dilakukan terhadap SLDK. Contohnya, mungkin bisa menginvestasikan lebih biaya operasional di produk-produk yang kurang laku ke es kocok durian karena ini unggulan produknya dengan memperluas jangkauannya lagi dengan endorse influencer, berkolaborasi dengan influencer, atau dengan berkreasi produk yang lebih inovasi. Es kocok duriannya mungkin ditambahin creamy susu atau ditambahin bubble tea. Itu menjadi salah satu inovasi produk yang lebih bagus lagi. Jadi kita bisa analisis data penjualannya,
dengan berkolaborasi dengan influencer lalu inovasi produk menjadi salah satu strategi pemasaran yang bisa dilakukan di Esandring. Yang terakhir ada analisa pasar. Jadi peluang bisnis ini kan memiliki perspektif yang sangat luas dan sangat banyak ya. Jadi peluangnya bisa sedikit bisa banyak. Jadi perlu memiliki sedikit strategi pemasaran yang bagus dan khusus agar bisa menarik konsumen. Apalagi penjualan minuman di outlet-outlet sekarang, di zaman sekarang memiliki banyak banyak sekali outlet yang memperjualbelikan minuman atau makanan. Jadi peluang pasarnya bisa dianalisis sedikit. Jadi harus memiliki strategi yang menarik agar pelanggan bisa membeli produk yang kita pasarkan. Yang kedua ada analisa pelanggan. Jadi karena kawasan yang diduduki Esendring ini memiliki kawasan yang strategis dengan diapit oleh kawasan warga yang dimana penduduknya banyak remaja dan orang dewasanya ini menjadi salah satu nilai plus mempermudah dalam proses penjualan. Apalagi ditambah dengan online shop, produk yang dipasarkan bisa didapatkan dengan cepat kapanpun dan dimanapun dapat diakses sehingga bisa lebih mudah meningkatkan penjualan dari Esandring. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi karena implementasi e-bisnis pada usaha minuman kekinian, salah satunya ada Esandring, memiliki bukti efektif dalam memperluas jangkauan, tentunya juga meningkatkan penjualan, meningkatkan keuntungan juga secara signifan melalui dua platform digital tadi seperti ShopeeFood dan GrabFood. Dengan strategi-strategi pemasaran yang kreatif dan inovatif, contohnya produk yang beragam dengan juga penambahan produk seperti matcha latte di Esandring dan juga pemanfaatan digital. Esandring ini mampu bersaing secara kompetitif di era digital meskipun modal awal yang terbatas. Jadi bisa saya bilang penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi melalui bisnis menumpahkan langkah strategi dan bermanfaat serta yang berkembang di era yang sekarang dan tren pasar saat ini. Sekian dari saya tentang presentasi implementasi e-bisnis terhadap usaha Esandring. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.